Selamat jumpa. Saudara, dunia dalam berita pada hari ini akan diawali sebuah berita yang tidak penting sama sekali. Berita pertama akan dibacakan oleh rekan saya, Tuti Ajiwirya. Kita semua tahu jika kepunahan era dinosaurus disebabkan oleh jatuhnya meteor dari luar angkasa. Pertanyaannya, bagaimana jika hal itu terulang lagi? Bagaimana jika di angkasa luar sana sudah ada batu asteroid yang siap menuju ke planet bumi dan menjadi sebab tamatnya riwayat umat manusia? Apakah Elon Musk dan Pak Jokowi akan bertindak? Jadi langsung saja pasang handsfree, simetriskan pusat serbahan, kencangkan celana Anda. Selamat menonton dan cekicrot. Cerita diawali dengan kepanikan pihak NASA dan pemerintah Amerika Serikat disebabkan oleh insiden hancurnya satelit luar angkasa oleh hujan meteor yang justru pemerintah sana menganggap jika itu ulah dari negara musuh. Sampai batu-batu meteor itu sampai ke planet bumi, barulah mereka mulai menyelidikinya lebih teliti. We know they're not missiles. Now what the hell is it? It's a meteor shower. Berkat seorang pensiunan tentara yang hobi meneliti angkasa luar bernama Abah Karl, ini orangnya, pihak NASA pun berhasil mendapatkan titik koordinat sumber asal arah jatuhnya hujan meteor tersebut yang setelah diselidiki lebih lanjut, akhirnya mereka menetapkan bahwa ada sebuah asteroid dengan ukuran yang tidak main-main sedang menuju tepat ke planet bumi dan kita, penduduk bumi, hanya punya waktu 18 hari sampai asteroid itu menghantam planet tercinta kita ini dan segala urusan duniawi seperti cinta, perceraian, hutang, cicilan, konten, live streaming, perang saudara, ekonomi, dan lain-lain akan berakhir dalam sekejap. We have 18 days before it hits Earth. My God. What do we do? Dan kisah justru tidak akan berfokus pada ilmuwan, militer, ahli astronomi, mamang bajigur, atau tukang servis AC, melainkan seorang pemimpin pengeboran minyak bernama Harry. Ini orangnya yang kebetulan memergoki salah satu karyawannya bernama AJ yang belum menemukan jati dirinya sebagai manusia kelelawar, baru saja selesai melakukan pengencrotan dengan putri tercintanya, sehingga sebagai seorang ayah yang baik, Harry tentunya sangat marah besar dengan apa yang baru saja dilihatnya. Get up and get your clothes on. Okay, I can explain this. You can explain that? I can. Oh, is this a serious thing? Yeah, pretty serious. Kembali ke pihak NASA, terlihat mereka sedang berembuk untuk mencegah kiamat yang akan terjadi, di mana satu persatu karyawan NASA pun memberikan idenya masing-masing, namun karena mungkin akibat panik kali ya, sebagian besar ide tersebut kurang manuk akal dan tidak efektif, seperti menembak asteroidnya dengan laser, meminta tolong kepada Saitama, merubah jalur asteroidnya dengan cara menariknya menggunakan tali lato-lato, dan lain-lain. You'll have a great big canopy. This laser generator to heat the object to the point of fracture. I've got the president on Air Force One demanding answers. For 30 years, I questioned the need for NASA. Today, we're going to give them the answer. We got to come up with something realistic here. We got 18 days. Karena ide karyawannya tidak realistis, pimpinan NASA pun mengadakan meeting serius dengan pihak militer dan pusat penelitian, yang mana di situ ada seorang ilmuwan yang katanya dianggap sebagai manusia paling pintar di muka bumi ini, yang bernama Dr. Ronald, yang mengatakan bahwa percuma saja Anda atau beliau-beliau ini menggunakan puluhan hulu ledak nuklir karena asteroid itu tidak akan bisa hancur dari luar, sehingga satu-satunya cara untuk mencegah kiamat ini adalah dengan mengirim beberapa orang menuju asteroid tersebut dan meledakannya dari dalam. You could fire every nuke you've got there and she'll just smile at you and keep on coming. Dan alangkah terkejutnya Harry ketika pihak militer datang menjemputnya di pusat pengeboran, di mana Harry diminta untuk ikut tanpa diberitahu kondisi darurat apa yang sedang terjadi. Setibanya di gedung NASA, Harry langsung dijelaskan dengan kondisi darurat yang sedang terjadi saat ini, yang karena Harry bukanlah tipikal orang yang bebal dan ngeyel, dia pun langsung mengerti tentang kondisinya, yang pada intinya Harry harus mengebor asteroidnya, memasukkan hulu ledak nuklirnya, dan meledakkan asteroidnya dari dalam. Not a soul on Earth can hide from it.
Harry pun diperlihatkan dengan bor yang akan dia pakai nanti, yang sebenarnya bor ini didesain oleh dirinya sendiri sejak bertahun-tahun yang lalu dan terdapat beberapa onderdil yang salah pasang sehingga diperlukan sedikit perombakan. Untuk tim, pimpinan NASA sudah melatih 8 astronot yang akan ikut membantunya yang sekilas lebih nampak seperti anak-anak pramuka yang akan berkemah, sehingga Harry yang merupakan pengebor terbaik yang pernah ada pun menyarankan untuk merekrut orang-orang yang lebih kompeten di bidangnya, yaitu anak buahnya sendiri yang sudah jelas lebih paham dengan dunia pengeboran. If I do this, I'm going to want to take my own men. You got it. I just don't trust anybody else to do it, that's all. Dan mari saya perkenalkan Anda dengan satu persatu anak buah Harry yang ahli di bidangnya. Ada Rockhorn, si tukang gombal dan lumayan agak sangean. Lalu Oscar, si koboi yang ahli dalam pengoperasian. Bear, si cengeng berbadan besar. Max, si gempal yang punya banyak catatan kriminal. Kemudian Charles, si tukang judi tapi bukan online. Dan terakhir tentu saja kekasih putrinya yaitu AJ, yang sebenarnya Harry masih marah kepadanya, tetapi karena ini menyangkut keselamatan umat manusia dan AJ adalah yang terbaik di bidangnya, Harry pun mempercayai AJ untuk ikut dalam misi pengeboran ini. I'm with you. Of course, I'm in. There. I'm in. Whatever you think. You think we'll get hazard pay out of this? Dalam situasi darurat seperti ini selalu saja ada orang yang menyebalkan yang masih memikirkan hal-hal kecil yang sebenarnya bisa dihiraukan, seperti Bapak Jenderal yang menegur pimpinan NASA mengenai keputusannya mempercayakan nasib umat manusia kepada sekelompok pengebor yang beberapa di antaranya memiliki catatan kriminal. Namun tiba-tiba Harry pun muncul dengan membawa kertas bertuliskan syarat-syarat yang diminta anak buahnya apabila mereka berhasil melakukan misi ini dengan baik. None of them want to pay taxes again. We got a collection agent for the mob. 2 of these guys have done serious time. AJ dan kawan-kawan pun harus menjalani serangkaian tes seperti tes kesehatan, fisik, psikologis, dan lain-lain, yang karena sebagian besar dari mereka semua bukanlah orang berpendidikan dan tidak memiliki riwayat akademik yang baik, maka jangan kaget apabila pihak NASA harus dibuat riweuh dengan sikap dan tingkah laku semua anak buah Harry. Clear. Ready. You all right? A home run! The Cubs win the World Series! Fail. Serangkaian tes yang mereka jalani sama dengan tes yang dijalani oleh para astronot sungguhan sebelum benar-benar dikirim keluar angkasa, karena dibutuhkan mental dan fisik yang baik untuk bisa bertahan di lingkungan dan gravitasi yang berbeda dengan tempat kita sekarang. Astronot harus menjalani tes dan pelatihan selama bertahun-tahun lamanya, sedangkan mereka harus sudah selesai dalam kurun waktu 8 hari saja, mengingat tak ada waktu lagi untuk buang-buang waktu sebelum asteroid tersebut benar-benar menghantam planet bumi. The two shuttles going up are the Freedom and the Independence. To turn 800 turbo horses in near zero gravity. Let's keep the laughter to a minimum. I know this is not to scale. You do that, and the remaining pieces of rock. Masuklah mereka dalam tahap simulasi. AJ dan kawan-kawan akan melakukan pengeboran di dalam air. Harry sebagai bos pun mengawasi dari ruang kontrol yang di situ mereka berkali-kali gagal melakukan transmisi, sehingga Harry merasa perlu untuk menegur AJ yang dianggapnya terlalu pamer, polontong, dan ingin bersikap sok pahlawan. The computer's wrong, and you know that. Say the words, AJ. I got it. If you want to replace a member of the crew, now is the time. Karena waktu semakin menipis, Harry merasa perlu untuk ngabambrangkeun otak anak buahnya atau memberikan mereka waktu untuk healing, hiburan, mendinginkan otak supaya tidak terlalu panik menjalani misi yang sangat penting ini, di mana AJ memanfaatkan waktu break tersebut untuk berduaan dengan Grace, kekasihnya alias putri kandung Harry, dan melamarnya secara tidak resmi sebagai bukti bahwa cintaku tidak main-main kepadamu. I don't wanna fall asleep, cause I miss you. I gotta put these girls through college. I love this astronauts. Sementara Roken dan kawan-kawan lain memanfaatkan waktu dengan hiburan duniawi, kita akan melihat Charles lebih memilih untuk menemui mantan istrinya, lebih tepatnya untuk bertemu dengan putra tercintanya, yang karena Charles memiliki catatan kriminal yang serius dan pengadilan melarang untuk menemui putrinya secara langsung, Charles pun hanya bisa menitipkan sesuatu untuk putranya, sesuatu yang mungkin akan menjadi satu-satunya hal paling membanggakan dari ayahnya, yaitu cindera mata pesawat NASA untuk diberikan kepada putra tercintanya. Court says you can't.
Untuk Harry, dia menjadi sosok yang sebenarnya cukup kesepian dan trauma setelah istrinya meninggalkannya untuk pria lain. Satu-satunya yang dia punya saat ini adalah Grace, putrinya, dan hal terbaik yang bisa dia lakukan selama hidupnya adalah mengebor, bukan pinggul ya, mengebor, nah bukan gutak-gitak. Sehingga Harry mencoba untuk memberi pengertian kepada putrinya bahwa ini adalah saatnya ayahnya melakukan sesuatu yang terbaik, bukan untuk diri sendiri atau dirimu, tetapi untuk seluruh umat manusia. Can you please bring my fiancé home with you? Bersamaan dengan itu, publik pun mulai menyadari kondisi bahaya saat ini ketika beberapa batu meteor kecil mulai berjatuhan di wilayah Asia yang mana dampak kerusakan yang ditimbulkan benar-benar sangat parah, sehingga ketika batu sekecil itu saja sudah bisa merusak seluruh kota, apalagi asteroid yang besarnya diperkirakan 1/4 dari planet bumi kita ini. Tibalah hari pemberangkatan, Harry dan kawan-kawan akan dibagi menjadi 2 tim dengan 2 pesawat yang berbeda, tentu saja dengan pilot dari pihak NASA, yang karena ini adalah pengalaman pertama bagi Harry dan kawan-kawan, tentu saja sensasinya benar-benar menegangkan untuk mereka semua. The Bible calls this day Armageddon. Focus tonight on those 14 Houston, the tower is clear. They're all yours. Tiba di stasiun luar angkasa Rusia untuk melakukan isi ulang bahan bakar, kita akan diperkenalkan pada seorang penanggung jawab di sana bernama Lev. Ini orangnya yang langsung mengajak satu orang, yaitu AJ, untuk ikut turun ke ruangan bahan bakar dan ditugaskan untuk mengawasi selama pengisian berlangsung. Fuel pod is down there. It's down here, huh? Bad disaster for a space station. Copy that, Houston. Prepping for fuel transfer. Ready to transfer. I'm coming, no problem. Tanpa mereka semua sadari, terjadi kebocoran bahan bakar yang lama-kelamaan menimbulkan percikan api, di mana AJ yang tidak tahu apa-apa pun berusaha untuk mematikan pengisian yang justru membuat tuasnya patah, sehingga ketika Lev menyadari hal itu, dia segera menyuruh AJ untuk keluar, tetapi... This is the lever! Get your man back to the shuttle! Come on! It's too late! Locked it down. Tracking them back to the shuttle. They've still got 2 men trapped in there. Trauman yang melihat hal itu pun segera memerintahkan mereka semua untuk kembali ke pesawat, di mana AJ dan Lev yang masih tertinggal pun terpaksa ditinggalkan daripada efek ledakannya bisa menimbulkan kerusakan bagi kedua pesawat. Lev yang menguasai tempat ini pun tentu mengetahui sebuah jalur alternatif, yaitu melalui saluran udara yang sangat dingin, sehingga tak ada korban jiwa yang jatuh dalam insiden fatal ini. Selanjutnya, mereka harus melakukan manuver mengelilingi bulan untuk mendapatkan kecepatan yang stabil dengan memanfaatkan gravitasi bulan, sehingga mereka punya cukup waktu dan kecepatan untuk bisa sampai dan mendarat tepat di bagian belakang asteroid. Untuk pertama kalinya, Harry dan semua orang akhirnya bisa melihat secara langsung penampakan asteroid yang ukurannya sangat besar, yang karena kondisi permukaan asteroid tersebut sangat ekstrim dan memiliki gravitasi sendiri, mereka kembali harus mengalami serangkaian momen adrenalin ketika pesawat yang ditumpangi AJ harus mengalami kerusakan fatal akibat gagal menghindari batuan tajam yang menghantam pesawat mereka. Tak lama
lama setelah Harry dan kawan-kawan yang lain mendarat dengan mulus, kita akan dibawa ke pesawat AJ yang ternyata AJ, Bear, dan Lev masih selamat, sementara Oscar dan pilot harus menjadi orang pertama yang mati dalam misi ini, yang meskipun ini merupakan pukulan berat bagi AJ dan kawan-kawan, mereka harus segera pergi menemui lokasi pendaratan Harry untuk membantu mereka menggali lubang di permukaan asteroid ini. Never thought I'd be so happy to see your ugly face. Show you how we do things right. Want to make sure you know we're stuck on the Nostrum. Let's just ask God to take care of our friends. Harry sendiri tak ingin terlarut dalam kesedihan. Dia langsung menyuruh anak buahnya untuk turun dan segera lakukan penggalian, di mana Rockon menemukan fakta menarik tentang permukaan asteroid ini yang ternyata didominasi oleh unsur besi, yang pastinya akan menjadi tantangan berat untuk mereka bisa melakukan penggalian tepat waktu. This place is like Dr. Seuss's worst nightmare. Dia bernama Kolonel Sharp, orang yang ditugaskan untuk mengawasi misi ini dan mendapat perintah langsung dari Presiden untuk memastikan nuklirnya meledak, di mana dia dan si jenderal mendapat perintah rahasia, yaitu apabila Harry dan timnya gagal melakukan penggalian, maka dia diperintahkan untuk pastikan nuklirnya tetap meledak meskipun itu masih di permukaan. Sehingga si kolonel segera mengambil pistol yang diam-diam dia bawa apabila terjadi perlawanan dari Harry dan yang lain. What's going on here? I've been ordered to override the system. Just do that advise. Write a report, why don't you? That'll be Secondary protocol. Dan ya, Truman dan tim NASA pun dibuat terkejut dengan kedatangan pasukan presiden yang dikirim untuk menguasai ruang kontrol NASA, di mana mereka membawa sebuah alat pemicu jarak jauh yang digunakan untuk mengaktifkan nuklirnya dari jarak jauh, yang meskipun Truman sudah bebeakan menjelaskan bahwa hal itu percuma saja dan hanya buang-buang kesempatan saja Bapak Presiden, wahai Bapak Jenderal, Bapak Presiden yang tidak nyaho-nanaon alias tidak tahu apa-apa pun tetap memerintahkan si jenderal untuk segera mengaktifkan senjata nuklirnya. Guarantee you, if you do this, you kill us all. That is my father up there! This is one order you... Melihat nuklirnya aktif dan akan meledak dalam waktu 5 menit tentu membuat Harry menjadi panik. Disusul aksi si kolonel yang gurung gusuh menyuruh mereka menurunkan nuklirnya dan segera pergi meninggalkan asteroid ini, hingga terjadi ketegangan di antara keduanya dan... It's wrong! Yeah, it's all wrong, man. We shouldn't even be up They're detonating this thing for Mercury. What do you mean detonating? We already threw the... Hurry! Don't. What happened? Ya, satu anak buah Truman sempat berhasil mematikan nuklirnya untuk sementara waktu, tetapi kembali diaktifkan setelah pasukan presiden menyadari hal itu. Karena Harry tak tahu cara menonaktifkan nuklirnya, dia meminta dengan sangat-sangat memohon agar kolonel bisa sadar bahwa ledakan ini tidak akan cukup untuk menghancurkan asteroidnya, dan justru akan membuang kesempatan mereka menyelamatkan planet bumi. Sehingga ketika si kolonel sadar dan eling dengan kesalahannya, dia segera mematikan nuklirnya tepat saat waktu hanya tersisa 3 detik lagi. Steady. Take it back. Track flipped. Hot's in. We got a hole to dig up here. Beralih ke AJ, Lev, dan Bear, perjalanan mereka harus terhenti ketika kondisi permukaan di depan sangat-sangat ekstrim dan mustahil dilalui, sampai AJ tak sengaja melempar sebongkah batu kecil. Di situ dia sadar bahwa gravitasi rendah yang ada di tempat ini bisa membuat mobil mereka atau mobil pembawa bor mereka terbang dan melewati permukaan tersebut, sehingga mereka bertiga langsung mengambil momentum untuk meluncur dan... Turn the thrusters off. We jump this thing. Just for the record, this is a very bad idea. Kembali ke lokasi Harry, Rockon nampaknya mengalami apa yang dinamakan demensia luar angkasa atau kegilaan mendadak yang membuat perilakunya tidak terkendali yang bisa mengancam keselamatan tim, sehingga Harry merasa perlu untuk mengingatnya di dalam pesawat. You got any more bullets in that gun shop? How much fun, it's freaky.
Terjadi hal yang tak terduga ketika Max sebagai operator sedang mengoperasikan mesin bornya, yang mana terjadi sebuah gempa yang menyebabkan permukaan asteroid terbelah, di mana retakan tersebut menimbulkan hempasan hingga membuat Max menjadi orang selanjutnya yang mati dalam misi ini. Armadillo's off the scope. I think we've had a blowout. Go, son. Waktu nampaknya semakin sempit, hal itu ditandai dengan satu batu meteor berukuran cukup besar menimbulkan satu kota mengalami kerusakan yang sangat fatal, di mana Harry dan tim sendiri harus putus asa atau putus harapan ketika satu-satunya mesin bor yang mereka miliki meledak bersamaan dengan kematian Max. Yang di tengah keputusasaan itu muncullah AJ dan kawan-kawan yang datang bersama dengan mesin bor kedua di mobil mereka. Hey, Harry. You miss me? Hey, Jay. Your boyfriend's back. Take it up, baby! Grab it home! 802! AJ sebagai operator berhasil menggali kedalaman sesuai yang diinginkan, yang ketika sedang mengambil beberapa pipa besi yang masih tersangkut di dalam lubang, terjadi hujan asteroid di dalam asteroid itu sendiri yang menyebabkan kerusakan remote detonator untuk mengaktifkan senjata nuklirnya dari jauh. Akibat detonator jarak jauhnya rusak, harus ada satu orang yang tinggal di sini dan meledakkan nuklirnya secara manual, di mana mereka sempat mengalami perdebatan kecil ketika ingin menjadi sang pahlawan alias orang yang berkorban, sehingga diadakanlah undian agar hasilnya adil untuk semua orang. Give me this thing. I'm the guy who gets to do it saving the world. Ya, orang yang apes tersebut ternyata adalah AJ yang justru paling muda dan masih memiliki masa depan panjang. Salah satunya menikahi Grace, di mana Harry sebagai ayah dari kekasih AJ pun merasa bahwa inilah saatnya diriku bersikap bijak dan berkorban demi kebahagiaan putri tercintaku dengan cara mengambil alih tugas AJ untuk meledakkan asteroidnya. It's my turn. Bersamaan dengan AJ dan kawan-kawan meninggalkan permukaan asteroid, Harry pun memanfaatkan waktu tersebut untuk melakukan video call dengan Grace yang percakapan itu cukup membuat semua orang menjadi mewek dibuatnya. I want you to take care of AJ. Gotta go now, honey. Daddy, no. Saying all you want, you son of a bitch. Dan lagi timbul masalah ketika pesawat AJ dan kawan-kawan sudah berada di jarak aman. Harry justru harus terhempas jauh ketika batu asteroid sempat meledakkan posisinya, sehingga ketika Harry perlahan merangkak dan berhasil mencapai kembali bom nuklirnya, tiba-tiba He doesn't know how to fail. setelah asteroidnya terbelah menjadi dua dan nasib umat manusia tidak seapes nasib para dinosaurus, AJ dan kawan-kawan pun berhasil menemui keluarga mereka masing-masing, di mana AJ dan Grace sendiri segera melangsungkan pernikahan dengan anak-anak buah Harry sebagai saksi dan walinya. Satu bulan setelah kejadian tersebut, muncullah asteroid lain yang ukurannya 2 kali lipat lebih besar dari asteroid tadi, yang karena Harry sudah tidak ada dan AJ menolak untuk beradrenalin lagi, Truman sang pemimpin NASA pun tidak memiliki opsi lain selain meminta tolong seseorang yang tidak tertarik dengan uang dan popularitas, yaitu tamat ending yang cukup meledakan.